Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets dan hari ini hari yang sangat tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena saya berdiri. Ada second cam lagi. Jadi hari ini untuk pertama kalinya bisa gue bilang ini akan melakukan mega unboxing ya. Kenapa mega? Karena barangnya di sini banyak banget dengan nominal tuh ya ratusan juta, enggak sih, bohong, cuma 8 juta sih. Dan di sini gue dikirimin paket yang gede banget dan berat banget dari Bari Indonesia. Jadi shout out buat Bari Indonesia yang udah ngasih paket ini, dan kalau kalian dengar klak keyboard itu Joshua yang kerja di bawah. Dan ya ini pertama kali juga ini pertama kali gue ngasih lihat ya seberapa besar background gue di sini. Cuman sebenarnya kepotong gitu kan, kiri kanan doang. Jadi kita akan langsung ambil barangnya. Saya ke bawah dulu sebentar. Ya. Oke, jadi dua kotak besar dari Bari Indonesia. Dan kenapa dibagi menjadi dua kotak? Karena pertama gue ngambil dari yang ini dari Shopee dan ini tuh dari Tokopedia. Karena nanti kalian bisa lihat sendiri ada apa di sini, kenapa harus ngambil di Tokopedia. Dan di sini mungkin gue akan lebih ke revisit. Jadi kalau kalian tahu gue udah pernah bikin video tentang Bardi ini, beberapa barang udah pernah gue bahas. Cuman di sini karena ini mega unboxing dan ada beberapa barang baru juga, jadi gue akan coba jelaskan. Tapi di sini lebih ke unboxing singkat, ngasih impresi singkat. Nanti akan ada beberapa biro-biro yang memperlihatkan ini ditampilkan, ditaruh, dipasang gimana. Dan ini bakal, kalau kalian tahu kan kita kantor baru kan, walaupun kita baru room tour. Mungkin nanti lebih jelasnya di room tour. Cuman di sini kita akan memperlihatkan, ya kantor kita asik nanti. IoT abis nanti, keren, bisa semuanya tuh pakai. Gue mau bilang oke itu cuman ntar nyala. Oke? Jadi mungkin kita akan mulai dari yang paling kecil dulu. Paling enak paling kecil dulu deh. Yang kecil dulu. Gue kayak lagi main itu loh. Apa sih yang main tirai-tirai itu? Yang pilih tirai 1 atau tirai 2. Ya seperti itu. Kalau kayak lebih kecil tuh kadang tuh nggak jong. Ini tuh jong biasanya. Ini tuh menipu orang. Oke, di sini gue nggak pakai top down. Jadi gue akan dibantu Esa untuk second cam ya. Dalam banget motongnya. Kena kotak kan serem ya. Ini karambit ya, gue lihat ya. Sekarang tuh udah makin tumpul tapi makin gak santai motongnya, jadi kayak agak serem gitu. Oke. Sekali lagi thank you so much ya Bardi ya, membuat kantor kita menjadi kantor impian. Oke, jadi yang pertama adalah lampu Bardi 9 watt. Tap, masuk. Ini yang 9 watt dan ini RGB. Jadi di sini ada 2 9 watt. Dan kenapa gue ngambil dari Tokopedia? Karena ada Google Nest Mini. Jadi Bardi itu jadi official partnernya Google Nest Mini, Google lebih tepatnya. Dan di sini nanti ini akan menjadi sebuah smart speaker juga. Nanti kita bisa menyalakan lampu, memutar musik, mematikan AC, menyalakan TV dan segala macamnya dengan alat ini. Jadi satu nanti bakal di kantor bawah dan mungkin satu either di sini lantai 3 di studio gua atau di studio lantai 2. Setahu gue kalau ditaruh studio lantai 2 ini nggak bakal pakai karena lampu-lampu di studio lantai 2 itu udah ada lampunya sendiri. Jadi nggak bakal pakai nggak bakal pakai IoT lampunya karena dia udah didesain kan. Kalian udah lihat lah beberapa beberapa teaser di Instagramnya Lazy Monday. Jadi itu udah fix gitu, udah ada desainnya. Ini ada kartu garansi dari Google sendiri. Di Roxy ternyata untuk ngegaransiin. Gue kira bakal di kantor Google. Cukup tidak ini ya. Google Nest Mini. Oke, ya gue mau baca. Bisa buat Spotify, Google Calendar, Philips Hue, Netflix, dan TP-Link. Wah, ada TP-Link di sana. Ternyata menarik. Di belakang cuma dikasih lihat kalau diletakkan di rumah kalian tuh gimana. Yang pasti meja saya tidak seindah ini dan tidak seestetik ini. Jadi Google Nest Mini ini cukup menarik karena dia itu dibikin dengan apa sih? Dibikin dengan bahan-bahan recycle gitu loh. Jadi pakai recycle jadi fabric kalau nggak salah. Yaudah kita bahas dikit aja. Nanti kita akan kasih kalian biro-biro. Wow. Entah kenapa lingkaran ini terlihat mengagumkan. Ini lingkaran ini dia kayak fabric kayaknya. Ini enak banget dipegang. Dia juga menjadi speaker juga karena dia akan ngasih feedback kan. Di sini ada tombol mic-nya. Gue jujur ya, gue tidak pernah memegang barang-barang seperti ini. Jadi ini akan menjadi pertama kalinya. Gue akan sedikit katro kalau kalian lihat. By build quality juga sangat aman, di sini ada untuk colokan dan di sini buat kalau kalian mau gantung di dinding. Terus di dalamnya lagi kalian akan mendapatkan sebuah adaptor
yang udah Indonesia. Anjay, Google. Nggak pernah lihat kan? Google. Adaptor yang ujungnya DC ya, DC 5 atau DC 2.5. Manual card dan udah itu doang. Nggak ada stiker ya, nggak kayak brand-brand lain ya. Gue berharap ada stiker Google di sana, lumayan bisa gue tempel. Entah di mana pokoknya gue tempel. Jadi ini adalah barang pertama dan kita seperti yang gue bilang tadi kita minta 2 kotak. Jadi sini ada 1 kotak lagi. Oke, jadi ini akan ada selingan sedikit. Gue baru selesai men-setup khusus untuk studio TLG dulu. Nanti gue akan coba berpindah ke bawah ke lantai 1. Karena lantai 2 kan udah di take over ya sama CST ya. Jadi nanti fullnya akan gue kasih lihat semuanya tuh di room tour Lazy Monday. Jadi tunggu aja. Cuma di sini gue kasih lihat untuk lantai 2 sendiri, gue akan pakai 4 lampu Barion 12 watt. Jadi 1, 2, 3, 4. Khusus buat studio ya. Kita belum tahu untuk tengah ini masih ada 3 bohlam lagi sebenarnya, cuma belum kepasang. Terus ada 1 extension yang gue rasa gue harusnya perlu 2. Jadi nanti 1 tuh khusus gue taruh di meja ini in case gue kalau perlu colok-colok kayak kalau lagi unboxing dan segala macamnya, karena dia punya USB port juga. Terus ada Google Nest Mini juga di sini untuk ngebantu untuk smart speaker atau mungkin untuk ngekontrol semuanya. Dan lampu bulan akan digantikan dengan smart wake up light. Cuman ini nggak RGB ya, ini cuma kuning sama putih, dan ada jamnya dan ada alarmnya. Cuman gue pakai cuman lampunya biar ambience. Jadi ini kita kasih lihat bentar ya, nyangkut nih. Nih, sorry nih, bawah. Ini agak berantakan ya, mohon maaf ya. Gue akan coba ngasih contohnya. Oke Google, turn on studio light. Anjay mabar. Oke Google, change light to red. Jadi kurang lebih penggunaannya seperti ini untuk di lantai 3, cuman emang sedikit berantakan, nanti kita akan beresin. Pokoknya paling bersih, paling rapi, tunggu aja di room tour TLM. Oke, sedikit tambahan lagi ya. Kalau kalian tadi ngeliat yang Google Nest Mini itu bukan sekedar buat nyala matiin lampu ya. Kalau itu beli saklar aja, nggak usah beli Google Nest Mini. Ini adalah sebuah smart speaker, jadi kalian tuh bisa minta dia untuk putar lagu, bisa juga minta dia untuk apa sih namanya, nge-search sesuatu. Jadi kalian bisa kayak, oke Google, play a music. Gue kecilin ya, karena takutnya copyright, biar nanti bisa ditimpa. Nah, kurang lebih begini. Oke Google, pause. Nah, langsung mati. Ya, kalau kenceng-kencengan sih ini kenceng banget ya. Paling gampang mungkin gue buka YouTube buat ngasih kalian denger ya. Sekenceng apa max volume ya. Ini iklan nih, iklan. Nge-casting. Sebentar. Gue cast dulu, karena dia lagi nggak nge-cast. Oke, tambahan lagi untuk volumenya kan tadi gue bikin volume kecil karena gue takutnya copyright. Jadi ini kalau volume paling kencengnya di 100%. Oke, tadi kan kalian bisa dengar kalau volumenya cukup kecil karena tadi itu gue kecilin sengaja biar nggak kena copyright, biar bisa ditimpa sama background sound, background noise, apapun itu, black sound. Nah, ini gue akan coba pakai YouTube. Nah, ini kalau lagi di volume maksimalnya dia. And posted. Ini kalian bisa dengar. Ini 100%, jadi sebenarnya cukup kenceng, suara gue aja ketutup nih. Nah, kurang lebih begini untuk showcase. Tapi untuk Google Nest ini, kalau kalian nggak mau keganggu kayak Google-nya, kalian bisa matiin mikrofonnya di sini. Oke, kita berpindah lagi ke barang selanjutnya. Oke, sedikit tambahan juga untuk urusan aplikasi, gue akan pakai 2 aplikasi. Yang pertama adalah Smart Life. Smart Life ini tuh biar gue bisa ngekontrol semuanya untuk per device-nya. Nanti dari sana gue akan link dia itu ke Google Home, dimana Google Home ini gue bisa mengatur per ruangan. Jadi gue akan bikin kantor dalam media sendiri, terus ada ruang kayak studio TLG, tempat tidur kita, tempat kerja kita, tempat kerja Aldo, tempat kerja anak lantai 2 yang ada CCTV doangnya sih. Paling sama outdoor dan segala macamnya untuk mengurusan CCTV. Jadi sebenarnya gue bisa atur dari manually, nggak harus pakai ngomong-ngomong kayak tadi, kayak ini gue mau turn off. Nah, dia semuanya akan mati, gue mau turn on, semuanya akan nyala. Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi kalau gue manually mau mengganti per warnanya, per mode-nya itu harus gue atur dari aplikasi Smart Life ini sendiri. Jadi ya sedikit ribet, tapi semoga nanti kedepannya ada update biar semua itu grouping dan segala macam akan jauh lebih gampang. Tapi untuk ini sebenarnya udah cukup aman sih, udah cukup gampang. Buat gue pribadi, gue nggak tahu buat orang yang nggak pernah nyoba Smart Life. Tapi oke Google, change light to orange. Anjay. Sampai jumpa di lantai 1. Gue nggak yakin sih gue pajang di sini karena barangnya banyak. Gue nggak yakin, tapi gue so asik kayak dulu. Terus ada lampu, ini 9 watt.
Jadi dia itu emang sepaket. Kalau nggak salah nih sepaketnya harganya sekitar 876.000 something. Nanti akan ada animasinya di bawah untuk lebih pastinya. Dan ini lampu yang udah pernah gue bahas sebenarnya. Ini ya buat kalian yang nggak mau 12 watt gitu ya, ambil 9 watt gitu biar nggak terlalu terang. Dan isinya cuman bohlamnya sendiri. Nih bohlamnya 9 watt. Ini ya B-roll aja sama manual. Udah itu doang. Semuanya bisa diatur dari aplikasi, jadi sebenarnya udah gampang banget. Apalagi sekarang dengan adanya Android 11, ketika kalian klik power button gitu ya, itu langsung mengakses ke apa-apa IoT yang di rumah kalian. Jadi akan jauh lebih gampang lagi diatur kalau kalian nggak mau pakai voice command, tapi tentu aja lebih enak lagi pakai voice command kalau ada bantuan dari si Google Nest Mini sendiri. Oke, ini lampunya. Oke, kita buka yang gede. Mampus. Yang pasti sebenarnya ya, karena ini buat satu kantor, jadi sebenarnya ada banyak barang yang istilahnya itu sama gitu. Karena kan nggak mungkin kan, gue minta Mas Bardi, minta lampu dong satu gitu, kan nggak mungkin. Apa IoT-nya kalau lampunya cuma satu, sisanya lampu biasa gitu. Jadi nanti kalau kalian tahu kan, Bardi itu punya fitur yang namanya musik gitu kan. Ketika dia dengar musik, dia akan mengikuti dentuman atau beat dari musik itu sendiri. Jadi kalau kalian melihat kantor TLM tiba-tiba tengah malam gitu, kalau kalian tahu mungkin kantor TLM di mana gitu kan, tiba-tiba tengah malam merah, pink, kuning, hijau satu kantor, ya kalian tahu berarti kita lagi dengar musik dengan lampu Barbie. Jadi ada kemungkinan epilepsi yang tinggi di sana. Oke. Udah kayak reseller loh. Kayak reseller tau gak? Yang barang udah sampai guys, siap di packing dan dikirim, ditunggu ya di alamat masing-masing. Gila ini, wow, ini ada berapa ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 5, 25. Isinya apa? Isinya adalah lampu Bardi yang 12 watt. Jadi semua lampu di sini, di kantor ini maksud gua, semuanya nanti akan pakai Bardi yang 12 watt. Maaf, ada ininya. Makanya gue bilang tadi, gue nggak yakin kalau gue harus nge-showcase semua barang di sini karena ada 25 lampu di sini. Dan itu kita udah hitung dari bawah, dari ruang tamu, terus ruang kerja gue sama anak-anak Esa, William, sama Tristan, terus masuk ke lantai 2 tuh kayaknya cuma di tengah. Di sini cuma 2 sama beberapa lampu partikel. Dan sisanya itu lebih ke backup sebenarnya. Oh, sama lampu kamar juga, kamar tidur. Karena si David nyuri satu buat kamar tidur dia. Gue juga ngerti kenapa, padahal dia pakai warna putih. Tapi nggak tahu dia bikin merah, suka-suka dia aja. Ini akan lebih ke backup aja. Karena dari Louis sekarang kita juga kemarin request. Dia bilang, lu orang mau request lampu ya? Gue juga mau dong beberapa. Jadi dia juga request, inilah lampunya. Ya, nggak bisa gue nyalain sekarang karena akan terlalu panjang videonya. Kalau gue jelasin lagi, kalian mungkin akan bisa melihat dulu revisitnya dari yang kemarin kalau kalian mau lebih detailnya. Karena di sini tuh akan lebih ke showcase aja. Cuman harusnya kalian udah dapet lah gambaran. Pokoknya nanti dari smartphone sendiri, kalian tuh bisa ngatur kayak mau warna apa, terus brightness-nya segimana, terus dia juga ada mode kayak night mode, atau mungkin lagi mau cinema mode, nonton, atau mungkin mau yang tadi yang denger musik. Jadi kita ada dentuman, tumdes, dia akan ganti warna, merah, biru, hijau, ya, gitu. Kurang lebih begitu. Jadi ini salah satu yang paling affordable. Seperti biasa harganya gue lupa banget, tapi setengah di sekitar 120.000 atau 180.000 mentok-mentok ya. Jadi di sini kalian bisa hitung sendiri ya. 25 kali 180 kalian hitung lah sendiri. Ada berapa banyak? Ada berapa duit yang kita keluarkan? Nih, lampu. Gue bisa bikin stack. Gue kalau bikin stack di sini kayaknya kelamaan. Gimana caranya biar cepet? Buset, banyak pol. Gue bener-bener kayak reseller. Nih, ini udah 12. Oke. Ini ada 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke. Terlalu mengganggu nggak saat ada begini? Aman? Aman lah ya. Reseller bro. If you want, jari Leonardo O-nya 2. Next kita punya, buset, ini gede banget, gede-gede semua. Oke. Ini adalah Bardi Extension Power Strip. Jadi ini akan di lantai gue, karena nanti gue mungkin kedepannya piano ini tidak akan ada lagi. Kalau kalian mau lihat piano ini, lihat data dulu, karena ini nanti akan berubah mungkin menjadi meja untuk gue taruh barang-barang lain. Dan ini sama, works with Amazon Alexa, works with Google Assistant, iOS, Android,
Tuya. Ya, jadi ketika kalian ngecas sesuatu atau mungkin kalian nyolok TV di sini, kalian bisa ngatur dari smartphone kalian buat soket mana tuh yang dimatiin. Jadi di sini ada 4 dan di sini ada 3 untuk USB untuk ngecas. Dan ya IoT bro. Jadi pokoknya ntar semuanya bakal dibantu oleh si Google Nest Mini. Jadi gue bisa atur dari bawah kalau ada yang masih nyala atau segala macamnya. For information ya, kantor kita sangat kekurangan stop kontak ya. Gue juga gak ngerti gimana caranya bisa kekurangan stop kontak. Oke, kita akan coba buka dan melihat barangnya sedikit. Ini gue cuma request 1 sih, karena stop kontak di bawah tuh udah ada. Jadi gue cuma minta buat lantai 3 aja, buat jaga-jaga ke depannya. Oke, jadi ini barangnya. Ada karet di sini, jadi kita buka dulu karetnya. Lumayan nih. Boleh, ya kan anak-anak dulu, anak basket. Anak basket. Kasih Barbie, bikin karet gelang. Kabelnya sekitar berapa meter sih ini? Berapa meter ini? Ini tuh 3 kali ya? 3 apa? 3 kali ya? Ya 3 lah ini. Ininya juga solid. Oh enggak deh, agak kopong. Aman. Ini yang atasnya yang lebih aman karena dia dikasih tekstur begitu. Dan ini ada tanda-tandanya kalau nyala segala macamnya. Dan ini tinggal klik kalau mau nyalain semuanya. Oke. Nanti kalian lihat lah. On case is everything. Showcase. Gua tutup dulu. Oke. Gila ya. Thank you lo Bardi lo. Jatuh. Thank you Bardi. Maaf ya. Nggak bisa disamarkan kalau di sana. Next kita ada Smart IP Camera ODR IPC STC. Oh, ini untuk kamera outdoor. Jadi dia punya paket juga untuk keamanan kalian. Jadi ini warna hitam, ini nanti bakal taruh depan karena kita 3 lantai ya, flexing ya. Jadi tiap lantai, mungkin nggak tiap lantai, tapi lantai 1, lantai 3 sama 3,5 bakal punya ini. Karena lantai 2 itu nggak mungkin diakses sama orang, karena kalau diakses ketemu Sony digebuk mati langsung pasti. Jadi nggak ada gunanya kita pakai CCTV outdoor di sana. Jadi di sini cuma minta 3 seingat gue. Iya ada 3 di sini bener. Dan sama, karena ini Bardi dan IoT semuanya Alexa, Google Assistant, iOS dan everything udah aman banget. Mohon maaf, 1 nggak dibuka, buka 1 doang. Sabar, udah deh, nggak mau buka, mabuk deh. Oke, ini isinya, oke. Oh, manual card, terus ada, ada adaptor. Saya tidak terpikirkan ini. Kita tuh kekurangan colokan di kantor ini. Ada adaptor. Nice. Terus dia ngasih extension yang cukup panjang. Ini kalian bisa lihat seberapa tebal kabel ini. Jadi harusnya udah aman ya. Jadi kalau nggak ada colokan pun kalian bisa colok di rumah kalian sampai keluar rumah. Kalian bolongin tuh dinding biar aman. Dan yang menarik sebenarnya buat gue pribadi adalah gue nggak mengira dia sekecil ini. Gue kira segini loh tadi. Kayak bakal lebih gede. Tapi ini masih compact size. Jadi harusnya masih nggak terlalu kelihatan di rumah kalian kalau dipasang. Ini ada antenanya. Terus di bagian belakang ini apa di karet-karet nih? Karet-karet nih apa ya? Tak coba buka dulu. Ntar gak boleh dibuka lagi. Gue soto ya? Oh boleh. Oh ini colokannya. Ini colokannya lepas di bawah sih. Sama yang bawah ini untuk SD card ya. Gue buka lagi. Patah cuy. Karet. Kuku gue panjang banget. Maaf ya. Kuku panjang. Gak apa-apa, masih ada 2 lagi. Nah ini yang bawah untuk SD card-nya. Untuk nge-save in case ada anak-anak kantor yang mencoba melakukan hal aneh seperti membawa brand-brand lain ke kantor kita. Nggak boleh. Ada komitmen di sana. Oke, jadi nanti ini bakal di bor berarti ya. Iya di bor dong, nggak mungkin dong ditempel dong pakai 3M. Di bor, terus begini, dan ini depannya ada, sabar gue buka lagi. Gila kuku gue panjang banget sumpah. Ini ada untuk pelindungnya, jadi harusnya masih mulus. Tuh bisa ngaca gue. Oke, ini untuk colokannya sama udah, nggak ada lagi. Oh sama tadi, murnya jatuh. Ini gue taruh bawah aja. Udah terlalu rame. Jadi gue akan ngasih lihat. Gue udah bilang ini bakal rusuh banget karena banyak banget barang hari ini. Masih muat gak sih gue masukinnya semuanya ke frame? Nah, masuk lagi. Oke, next. Nah, kalau ini untuk yang indoor. Jadi nanti yang di dalam bakal semuanya pakai ini karena kata Aldo kan apa mahal itu? Yang tele-tele itu apa sih namanya?
yang kayak walkie talkie gitu loh, kayak jadi itu mahal gitu kan, atau mungkin yang telepon yang cuma per lantai gitu mahal kan, jadi kita bakal pakai ini. Dan nanti sekalian jadi CCTV juga, semua orangnya bisa ngecek satu sama lain, semua bakal gue ngasih, paling beberapa doang yang gue kasih akses buat ke CCTV itu. Karena seperti yang kalian tahu untuk barang yang ini kan dia bisa apa ya, bisa mendengarkan suara dan mengeluarkan suara. Jadi ketika kita perlu panggil dan saling memanggil, itu semuanya akan by CCTV. Jadi kita akan taruh dan kita kayak, woi atas, jangan ribut, gue lagi syuting gitu. Nah itu bakal pakai ini. Jadi sih mungkin ini ada satu di sini dan mungkin ada, oh enggak, nanti yang di atas kayak akan berbeda. Oh jadi bakal di lantai 2 ruangan gua atau beberapa ruangan penting, ruangan yang kurang penting sebenarnya, karena nanti ada berbeda lagi untuk CCTV satu lagi. Ini salah satu termasuk dari apa namanya, untuk paket yang security itu. Oke, jadi ini CCTV, ini yang mini, jadi kan ada 3 tuh, yang mini, yang outdoor, sama indoor. Cuman kan karena studio TLG itu cuma gue gunakan kalau gue lagi syuting doang, jadi gue nggak prioritas untuk ngasih yang indoor. Karena kan CCTV ini sendiri bisa jadi walkie-talkie, kita bisa memantau dan bisa ngobrol. Nah, itulah gunanya CCTV, saya cuma ngelihat karena nanti antara lantai 1, 2, dan 3 itu bisa komunikasi dengan aplikasi Bardi sendiri. Dan di sini kalian bisa ngelihat seberapa berantakan syutingan kita ya. Jadi kalian tuh cuma lihat the best side of the syutingan, sisanya didorong pasti ke luar sana. Dan sebenarnya ini gue tuh mau taruh di pojok kanan atas. Kalau kalian lihat dari video yang tadi lampu, sebelahnya Kirby lah. Kalian tau Kirby kan yang pink itu? Nah, karena kalau gue taruh gini kan nggak ngeliatin apa-apa, cuma ngeliatin dinding putih. Jadi lebih enak. Dan enaknya yang ini juga, dia itu kan fleksibel gitu kan. Dia itu bisa kiri kanan, terus bawahnya sebenarnya bisa ditempel ke dinding. Jadi gue akan lihat dulu nanti gimana untuk cabling-nya. Karena ini kabel USB bawaan micro USB dia juga cukup pendek. Jadi mungkin gue akan cari kabel lebih panjang atau mungkin sekedar ya gue akan coba cari best way lah untuk naruh si barang ini. Jadi kita sekarang lanjut ke apa ya? Masih banyak barang lain. Oke, lanjut. Oke. Maaf ya, ini habis syuting nih pusing nih gue beresinnya nih. Pusing. Next ada Bardi door sensor. Ini barang paling kecil ya di sini ya. Bardi door sensor ini intinya gue sotoy sih. Tapi dari apa yang gue tahu ini bakal ditempel. Mungkin dari gerbang. Jadi setiap ada orang yang ngebuka gerbang akan ngasih notifikasi ke HP. Iya, harusnya. Karena dia nggak ada sensor apa-apa kan. Dia cuma nempel doang kan. Ya kan? Door window sensor. Iya, pasti begitu. Jadi ini bakal jatuh. Ini bakal ada temennya gitu. Mana sih nempel di mana sih? Mana sih? Ya, ntar gue akan baca manualnya lagi. Pokoknya setahu gue ini akan di pintu 1, di pintu 1 lagi. Jadi ketika kebuka, set! Gitu tuh. Nah, itu nanti akan berhubungan sama Bardi siren alarm. Nah, ini nanti bakal ditaruh di lantai 3. Karena semua anak-anak rahasia sih. Jadi biar kalian nggak tahu lah ketika kalian mencoba nge-bridge rumah ini, kalian nggak tahu tempat tinggal kita tuh dia 1, 2, 3 apa 3,5. Jadi ini bakal di tempat anak-anak tidur, jadi ini bakal ditempel. Dan ini kalau yang tadi tenor-tenor ke HP ini bakal ngasih suara harusnya karena dia namanya siren alarm. Jadi ketika ada yang lewat ada ting ting ting, gue nggak tahu sih suaranya apa sih. Tadi sesuka gue aja sih bikinnya. Tapi kalau emang bisa di custom nanti gue akan coba. Jadi kayak gue bilang, woi hati-hati woi gitu. Jadi nanti gue akan coba. Kalau nggak suara Joshua tuh paling nggak jelas emang dia. Tapi ya udahlah, nanti kita akan coba bikin. Kita mungkin akan taruh di lantai anak-anak tidur. Oke, jadi ini adalah Bardi siren alarm. Semuanya IoT ya? Iyalah namanya Bardi. Kok gue ngulang mulu ya dari tadi ya? Sama Bardi door sensor. Nah. Oke, lanjut. Barang selanjutnya ini untuk keamanan. Walaupun ya sebenarnya kita tahu ya saya. Orang luar tuh nggak bisa masuk. Karena kita tuh nggak punya pintu di sini. Nggak punya gagang. Jadi kalau buka terus dari dalam. Jadi ketika kadang tuh beberapa kali kasusnya adalah orang dari depan nggak bawa handphone ketutup dan harus teriak-teriak ke bawah. Oke, jadi ini adalah sensor di mana dia tuh kebagi 2, kiri sama kanan. Yang satu tuh kayak nggak boleh terpisahkan kayak sepatu gitu kan, kayak aku dan kamu. Dan ini bisa dibuka untuk ngasih lihat baterainya. Jadi dia pakai baterai apa sih yang kecilnya berarti AAA ya, yang paling kecil ya. Dan akan ada notif juga di handphone kita baterainya habis. Maaf, dikira sirennya kebuka pintunya soalnya kedua ini kepisah. Jadi ketika masuk ke smartphone itu tuh gue sebenarnya masih agak bingung, tapi nanti gue coba pelajari lagi. UI-nya itu cukup simple. Pertama dia akan ngasih tahu historinya, kebukanya udah berapa kali, terus ada dari alarmnya itu ketika kebuka ketutup sama baterai berapa persen.
Yang gue nggak nemuin adalah set waktunya. Mau jam berapa sampai jam berapa ini nyala. Maksud gue kalau dia nyala 24 jam, orang mau ngambil handuk, masa nyala sirennya? Jadi dari sisi sana juga, akhirnya gue lanjutkan dengan si siren, alarm sirene. Gue namakan sirene ketakutan. Karena ketika ini nyala, berarti ada masalah yang terjadi. Ada yang mencoba untuk mencuri barang gitu kan. Karena di sini isinya itu sebenarnya nggak mahal-mahal, cuma collector editionnya banyak. Bahaya. Jadi disinilah gunanya automation. Karena automationnya sendiri adalah ketika pintu ini kebuka, maka ini akan nyala. Jadi itu gue ada setting di smartnya sendiri. If pintu lantai 3 door sensor open sirene ketakutan alarm 1. Ya, kurang lebih begini. Jadi cuman ya gue rasa ini baik-baik lagi ke internet kalian masing-masing, seberapa cepat internetnya ketika kalian buka. Nih, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malingnya udah masuk, Pak. 10 detik. Tapi setidaknya ini bisa lah menjadi sebuah gambaran juga buat kita ketika ada orang mencoba masuk. Ini gue minta 4 kalau nggak salah, jadi gue akan taruh 1 di sini, gerbang depan 1, pintu lantai 1, sama pintu lantai 2. Karena pintu lantai 3,5 nggak mungkin dimanjat lagi. Itu niat, itu berarti tetangga mau manjat. Itu niat banget. Tapi setidaknya karena ya kalian tahu dari 3 lantai itu salah satu tempatnya tidur gitu ya, itu akan gue taruh di lantai itu biar jaga-jaga. Ketika ada yang mencoba untuk masuk, kita bisa tutup dan segala macamnya. Oke, lanjut lagi ke barang selanjutnya. Ini tadi ini udah, ini apa nih? Oke, barang kedua terakhir ini yang tadi gue bilang. Jadi untuk khusus yang ruangan kerja gue sama ruangan kerjanya anak-anak atas, si Aldo, David, Sony, itu bakal pakai CCTV yang lebih mahal sedikit. Oh ya, gue lupa bahas harga ya. Udah nanti keluar animasi harga dari tadi sendiri lah ya. Lupa gue, kelupaan, maaf. Oke. Kita coba buka dulu. Ini kenapa? Ini gue nggak pernah lihat orang ngeisolasi seperti ini. Mohon maaf nih, Bardi belajar dari mana? Ini belajar. Oke. Nah, ini bedanya dia itu yang dome. Jadi harusnya dia bisa muter 360 derajat. Dan harusnya gue berharap sebenarnya dia lebih kenceng sih suaranya. Jadi teriaknya lebih kedengaran. Ini semua sama aja sebenarnya, dapat kabel, dapat adaptor dan segala macamnya. Gila, berantakan banget. Nah, jadi dia bakal begini dan nah kan bisa muter ke dia. Set. Kayak kepala burung hantu. Naik turun juga bisa. Nah, jadi apapun yang Anda lakukan dari sudut apapun semuanya akan ketahuan di sini. Jadi nanti dia bakal taruh ya, paling ntar gue kata harus sini. Nah, nanti dia kalau nyat gitu. Ini kalau ini gue lupa harganya asli. Ini sekitar 300 kalau nggak salah. Enggak, yang kecil itu 300 berarti sekitar 500. Yang outdoor juga 500. Ini adalah Bardi Smart IP kamera. Ini untuk yang indoor, yang tadi yang hitam itu buat outdoor. Ya kan? Oke, jadi ini yang indoor. Gue belum tahu mau taruh mana karena tadi gue coba setup tuh belum ada yang kelihatan semuanya untuk placementnya. Jadi mungkin nanti akan ada tempat khusus, mungkin digantung atau gimana, gue belum tahu, mungkin di bor atau apa, gue nggak tahu. Tapi yang pasti ini buat ngelihat kerjaan di bawah berempat, dan tentu gunanya itu buat walkie talkie. Jadi kayak halo. Nah, jadi ntar manggilnya itu nggak usah pakai ngechat lagi, nggak usah pakai handphone lagi, tapi bisa menggunakan ini buat langsung manggil. Lebih perasa dipanggil langsung dibandingkan pakai chat. Ya asal ntar yang atas tuh nggak iseng gitu kan, William ke atas sampai atas, enggak ada yang manggil, pasti ada tuh yang begitu-begitu tuh. Jadi inilah yang indoor. Nanti yang outdoor mungkin besok pagi saya nunggu Rifki ya. Karena nggak mungkin ya kita nge-forget. Mungkin besok pagi, dua-dua ternyata ditaruh di outdoor, jadi buat satu ngeliat depan, satu ngeliat motor. Udah siap lagi ya? Udah habis sih, semua barangnya tinggal yang outdoor doang sih. Jadi sampai jumpa di barang terakhir. Thank you loh Bardi loh. Gue gak pernah lo ngelakuin mega unboxing. Sering-sering ya? Nah, terakhir adalah Smart Wake Up Light. Oke, ini langsung udah kebuka. Smart Wake Up Light ini sebenarnya buat kamar tidur ya. Buat bangun ya. Cuman gue bakal taruh di sini buat ornamen. Mungkin saatnya lampu bulan tuh di-upgrade ya. Menjadi lampu matahari. Lampu bulanku sayang. Jadi dia bakal begini, kayak piringan gede dan ujungnya belum ada loh. Ini gue kan minta William yang aturin karena gue gak ngerti kan begituan. Ini masih ada segelnya, jadi bakal ditaruh. Bisa langsung nyala gak sih?
Nyala nggak lu? Nyala nggak? Coba, kita coba. Bisa nyala nggak ya? Nggak bisa, karena belum ada colokannya. Emang sotoy si Jordi ini. Sabar, gue coba buka bagian sininya. Karena ini akan jadi barang terakhir juga, dan ini ada kabel. Ada kabel USB. Oh, ada bisa kabel USB ini. Nggak tahu deh ini buat apaan. Ntar gue coba baca. Ini ada kaki-kakinya. Sama apa nih? Adaptor ya. Oke. Jadi gue masih nggak tahu ini buat apa. Nanti kita akan coba cari tahu dari video sendiri. Gue masih nggak paham sih, tapi udahlah. Ya, nanti dia akan berdiri begini dan dia tuh sebenarnya nanti bakal ngasih lihat jam, di sini bakal lampu. Jadi sebenarnya buat orang-orang tidur sih. Jadi ketika di jam 7 atau mungkin jam 8, ambience akan menjadi warna kuning atau oranye untuk menyinari ruangan kalian, bukan kalian taruh depan muka kalian untuk kalian bangun. Nggak begitu caranya gitu kan. Dan ini begitu, cuman sekali lagi dia kan di sini. Ini nggak akan ada di ruang tempat tidur. Kalau bisa tempat tidur tuh makin gelap tuh makin bagus, nggak apa-apa nggak bangun. Dan di sini cukup banyak tombol sih, jadi kayak ada untuk brightness-nya, untuk alarmnya, alarm 1, alarm 2, lampu tidur, night mode, plus yang gue tahu buat apa, ada next, ada radionya. Jadi kita sebelum tidur bisa denger Prambors FM. Bener nggak sih Prambors? 9999 itu Prambors ya? Bukan, 9999 itu apa ya? Hah? Pursuit? Fortune Radio, iya 99.99 itu pakai oke ya. Kalau Bluetooth lagi jalan dan speaker lagi rusak. Oke, ini adalah barang terakhir kita hari ini. Ya, rusuh ya. Yaudahlah, makin belakang makin rusuh. Ya, ini adalah Bardi Smart Wake Up Light. Jadi nanti kalian akan ngeliat ya banyak-banyak video-video B-roll ya, karena akan terlalu lama kalau gue harus jelasin di sini. Ini ada berapa produk sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 produk. Thank you so much Bardi ya, untuk sudah kirimin ini ya. Kalian siap-siap aja, kalian akan lihat nanti banyak-banyak video ANS gitu kan, dimana kantor kita tuh party gitu, semua lampunya tuh sama gitu dengan musik yang sama. Oke, sekali lagi, 10. Oke, itu aja mungkin mega unboxingnya. Semoga biro-bironya juga cukup menjelaskan buat kalian ini diletakkannya harusnya di mana, bukan ngasal gitu ya. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo dan juga Bardi harusnya di Bardi Indonesia. Harusnya. Pokoknya teks akan menyelamatkan semuanya. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Bye bye guys. Bye bye guys. Bye.